inspirasi profesi, atau cita-cita. rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Saatnya kita dengarkan Kelas Inspirasi hanya di RRI. 1, 2, 3, kelas dimulai. Baik pendengar, kembali Anda masih bersama kami di RRI Batam, Radio Tangga Bencana COVID-19 yang dipancar luaskan dari lantai 4 Gedung Gerhapena Batam Center. Dan senang untuk hari ini kembali Ahyar Bintara menemani Anda tepat edisi hari Rabu 27 Mei 2020. Kebersamaan kita di Kelas Inspirasi sampai nanti ke formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, kali ini kita berbicara tentang bagaimana mempunyai ide kreatif untuk menulis sebuah buku. Dan bersama narasumber kita ada Furqan Al-Kalam, di mana ada beberapa buku yang telah ditulis, di antaranya buku Manusia Hikmah dan juga Bertumbuh di Sela Bebatuan. Dan seperti biasa nanti Anda bisa bergabung melalui via telepon di 0778463351 atau melalui WA dan SMS di 08117781051. Baik pendengar, kita hadirkan satu lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami di RRI Batam, Radio Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rohanuddin, Direktur Utama Radio Republik Indonesia, mengucapkan salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari raya tahun ini adalah hari Idul Fitri yang sangat memprihatinkan, karena kita berada dalam suasana serangan yang sangat dahsyat dari COVID-19. Bukan hanya masyarakat Indonesia, tetapi masyarakat dunia, masyarakat muslim di dunia juga. Kita telah menyelesaikan ibadah puasa walaupun dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Doa dari hati kita ayunkan, kita angkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia mulai terhindar oleh serangan-serangan COVID. Maka manfaatkanlah hari raya Idul Fitri ini untuk kita bersama-sama saling mendoakan, walaupun kita tidak saling berhadapan, kita tidak saling bertatap muka. Semoga di tahun yang sulit ini kita memiliki jalan yang baik untuk kebaikan masyarakat Islam, masyarakat di dunia ini, masyarakat Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya M. Rohanuddin, Direktur Utama Radio Republik Indonesia, bersama seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Salam dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tetap di rumah aja. Informasi dan hiburan dengarkan RRI. Kami kerja untuk kamu di rumah untuk Indonesia sehat. Baik pendengar, kembali masih bersama kami di RRI Batam, Radio Tangga Bencana COVID-19. Dan kita langsung sapa saja, ada narasumber kita, ada Furqan Al-Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Furqan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini berbicara tentang buku tentunya sangat menarik, di mana dikatakan buku ini merupakan jendela yang tentunya membuka lebar kita bisa kemana saja, seperti itu ya. Iya. Mas Furqan bisa bercerita sedikit, mungkin tiba-tiba bisa menulis sebuah buku dan telah menciptakan dua buku. Yang pertama ini Manusia Hikmah dan Bertumbuh di Sela Bebatuan. Baik, cerita kalau dibilang kebetulan sih enggak Mas ya, atas izin Allah gitu ya. Atas izin Allah ya. Jadi enggak kebetulan ya. Kita punya plan, kita punya list to do ya bersama teman-teman juga, dan kita punya yang penting itu adalah kita punya motif ya. Kenapa kita harus menulis? Ya, kalau motif itu di dalam Islam kita bahasakan dengan niat ya. Karena niat ini terlalu global bahasanya, kemudian kita ubah menjadi motif. Apa sih motif kita buat menulis gitu? Ya, sebagian orang mempunyai motif untuk berbagi pengetahuan, untuk kemudian berbisnis. Bahkan ada beberapa buku itu ditulis untuk menciptakan propaganda. Dan itu related. Maksudnya itu kembali kepada orang masing-masing. Nah, di sini pertama motif itu dulu yang harus kita munculkan. Ya, apa sih motif kita untuk menulis gitu. Terus kemudian yang kedua, setelah motif itu ada, kita susun plan untuk menulis gitu. Kita susun plan untuk menulis. Plan itu berupa to do list ya, berupa schedule waktu ya, target
per waktu itu, berapa lama kita harus menulis. Kita kemudian breakdown kepada waktu-waktu kecil, di setiap berapa hari, berapa pekan, berapa bulan kita harus menulis, sehingga kemudian di ujung kita kemudian bisa mengumpulkan satu tulisan dan masuk ke hal yang teknis, yaitu editing, layout, desain cover, dan lain sebagainya. Secara umum sih seperti itu. Nah, adapun dengan buku ini, tadi kita sudah bincang juga di awal sebelum kita kemudian siaran. Jadi yang pertama, buku Bertumbuh di Sela Bebatuan ini, jujur ini buku antologi pertama gitu, dari gerakan Hang Nadim menulis. Apa sih motif kita untuk kemudian memunculkan buku ini? Dari kita teman-teman Gerhanalis tentu punya motif yang baik ya. Saya coba untuk cerita. Batam ini adalah kota industri. Batam ini adalah kota industri. Sedikit banyaknya kita punya mindset terhadap orang-orang yang kemudian tinggal di Batam bahwa mereka adalah pekerja. Dan itu menjadi mindset yang sangat lokal dan menasional gitu. Jadi orang kalau ingat Batam, ingatnya kerja di mana gitu. Terus barang-barang BM dan lain sebagainya. Nah, kita ingin mengubah mindset itu. Teman-teman dari aktivis, ya terutama di mahasiswa yang juga punya kegiatan bekerja, ya. Jadi misalnya pagi bekerja, malamnya kuliah. Yasmin, kita punya alternatif dong untuk mengubah mindset ini, terutama di Batam. Bahwa di Batam itu ternyata bukan hanya para pekerja, ya bukan hanya orang yang kemudian sibuk untuk bekerja di Batam, tapi kemudian mereka, terutama di kalangan pemuda, mereka juga punya andil untuk punya kegiatan menulis. Dan kita kemudian punya niatan, punya motif untuk kemudian berkarya. Di situ, ya pertama. Kemudian yang kedua, kemudian kita bergerak. Ya, kemudian kita bergerak 10 orang untuk memunculkan satu buku. Ya, ini buku judulnya Bertumbuh di Sela Bebatuan. Sangat filosofis bisa dibilang. Judul buku tidak ada hubungannya dengan isi. Tapi kita ingin memberikan satu nilai bahwa dari judul buku ini kita ingin memberikan pemahaman teman-teman yang menulis, yang kemudian berkumpul untuk menulis, membuahkan buku ini, ternyata bisa bertumbuh di sela bebatuan. Bertumbuh itu bisa berkarya, di sela bebatuan itu di sela aktivitas yang kemudian kita tahu di Batam itu sangat sibuk dengan pekerjaan. Gitu. Dan akhirnya bisa membuat buku itu. Isinya tentang motivasi, tentang kepemudaan, tentang sosial, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, buku solo, judulnya Manusia Hikmah. Ya, teman-teman kalau searching di ISBN insya Allah ketemu, karena 2 buku ini sudah ada nomor ISBN-nya. Nah, buku ini baru April kemarin, ya 2020. Kalau ditanya motif, saya pribadi kalau kemudian ingin mengupas buku ini, saya mengupasnya kepada 2 bagian. Yang pertama adalah bagian tentang kata manusia. Ya, kata manusia. Yang kedua adalah kata hikmah. Kata manusia itu berasal dari kata bahasa Arab yang kemudian kita bisa mengerti insan. Ya, atau dari kata insan itu kemudian kita bisa mengambil kata dasarnya yaitu nasia, lupa, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan hikmah itu adalah kita bicara tentang dampak. Maka manusia dan hikmah, saya pikir secara filosofis, saya kemudian punya gambaran bahwa manusia hadir, ya, kemudian di tengah-tengah kita, dan sebagian mereka atau mungkin banyak daripada mereka membawa hikmah, membawa dampak kepada kita. Maka di sini saya menulis beberapa experience, ya, beberapa pengalaman yang kemudian saya dapatkan dari orang-orang yang kemudian saya temui, kemudian saya tulis. Apa sih kemudian yang saya dapatkan dari mereka dan kemudian saya bukukan, karena begini, saya kira saya mendapatkan nilai dari mereka itu adalah sesuatu yang baik. Tapi kemudian saya tidak ingin nilai ini kemudian berhenti di diri saya, karena itu saya menulis agar orang lain bisa kemudian membaca nilai yang kemudian ada pada orang-orang yang saya kemudian dapatkan. Secara umum sih seperti itu. Ada motif, ya. Saya kira buku-buku yang lain juga teman-teman atau mungkin Bang Akhir mungkin bisa baca buku-buku yang lain. Apa sih motif penulis untuk kemudian menulis buku tersebut? Dari situlah kita bisa kemudian membaca karakter
tulisan tersebut. Ya, karakternya apa sih, motifnya, apakah sekedar ingin berbagi pengetahuan, apakah sekedar untuk menceritakan experience, atau mungkin ada maksud untuk memprovokasi sebagian kalangan dan lain sebagainya. Saya kira buku-buku yang kemudian kita temukan bicara tentang motif. Kemudian yang kedua, kalau bicara tentang plan atau bicara tentang schedule, bicara tentang hal teknis dalam menulis, ini saya kira kembali kepada masing-masing orang, ya. Namun menurut saya yang terbaik kita harus punya plan, itu tentu. Ya, sebelum kemudian kita bicara bahwa menulis ini adalah rutinitas, ini adalah tentu satu hal yang kebiasaan. Nah, tapi menuju kebiasaan tersebut kita tentu harus punya step-step yang jelas, ya, step-step yang kemudian terukur, step-step yang kemudian setelah kita laksanakan kita lakukan evaluasi. Misal seperti ini, kita mau buat satu buku misalnya. Nah, di satu buku itu terutama yang lebih pertama kita terus tentukan dulu tema buku itu apa, ya, sebelum kita kemudian menentukan genrenya apa, ya, apakah kemudian kumpulan esai atau mungkin kemudian novel dan lain sebagainya. Nah, dari dua item ini, dari tema dan kemudian dari genre tulisan, kita kemudian bisa menyusunnya dalam kerangka tulisan. Kerangka tulisan ini isinya adalah apa sih mindset atau mungkin pembahasan yang ingin kita tuangkan di dalam buku itu. Ya, nanti ujungnya adalah ini berupa bab per bab. Dari bab per bab itu kemudian kita susun subbabnya apa? Sub pembahasan. Misal bab pertama kita bahas tentang A, subbabnya ada 10 atau mungkin 15. Bab kedua begitu seterusnya sampai kemudian penutup. Kerangka itu menjadi langkah teknis yang pertama sebelum kita kemudian menulis. Ya. Sebab gini, kalau kita kemudian langsung menulis tanpa kemudian membuat kerangka yang jelas, ya, dalam tulisan kita, khawatir nanti di tengah proses kita menulis kita menemukan jalan yang buntu dan kemudian kita buyar idenya, ya, buyar idenya, dan di situ biasanya futur datang, ya, bosan dan kemudian jenuh dan kita kemudian berhenti menulis. Ya, tapi kalau kita kemudian sudah punya kerangka yang jelas, apa tema yang kemudian ingin kita angkat, genre tulisannya seperti apa, ya, opini kah, novel kah, kumpulan esai dan lain sebagainya, kemudian kita turunkan itu dalam satu kerangka, ya, bab dan subbab. Nah, setelah itu kita keep itu, ya. Langkah ketiga adalah menulisnya dengan jangka waktu tertentu. Nah, ini yang kemudian saya kira cukup sulit untuk kita. Ya, misal kita punya 10 bab. Ya, kita punya 10 bab. Satu babnya kita ingin habiskan dalam berapa hari. Kita ingin selesaikan dalam berapa hari menulis, ya. Lihat lagi nanti di satu bab itu ada beberapa subbab. Nah, kita ingin menyelesaikan itu dalam beberapa hari. Dalam berapa hari. Sehingga nanti kita totalkan, ya. Kita totalkan dapatlah misal katakanlah 3 bulan atau mungkin 4 bulan. Saya kira kalau itu menjadi waktu yang kita ukur atas dasar kerangka tulisan, kita bisa menjadi puas untuk kemudian menyelesaikan rutinitas kita. Tapi kalau kemudian kita nggak punya kerangka tulisan, tapi kita punya target tiba-tiba, saya ingin menyelesaikan tulisan ini 4 bulan. Saya yakin itu nggak akan selesai. Ya, persoalannya dua. Ya, kita nggak punya jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan tulisan, dan kemudian kita nggak punya batasan-batasan tertentu. Di hari sekian kita harus selesai apa, di hari sekian kita harus selesai apa, di bulan keberapa kita harus selesai apa. Itu langkah kedua. Ya, jadi kalau sudah punya kerangka tulisan, buatlah atau kemudian menulislah dengan jangka waktu tertentu. Tentu nanti di pertengahan jalan bisa jadi kita memang benar-benar buntu ide dan lain sebagainya. It's okay kalau kemudian waktu itu akan menjadi mundur. Ya. Dan itu nggak ada masalah. Tapi yang penting kita punya ukuran waktu dulu untuk kemudian kita menyelesaikan satu buku misalnya. Nah, selesai tulisan itu dalam jangka waktu tertentu, hal teknis yang ketiga yang harus kita kemudian perhatikan adalah masuklah kita ke dalam proses editing, layouting, dan segala hal yang berhubungan dengan layout, ya, berupa cover dan lain sebagainya. Nah, editing ini yang biasanya pusing.
jujur kalau kemudian kita belum mampu untuk kemudian mengedit tulisan kita sendiri, minta tolonglah kepada orang lain. Ya, bisa jadi mereka adalah guru kita, guru bahasa, ya guru ya sastra dan lain sebagainya. Kemudian mereka yang mengerti dengan tata bahasa, yang minta tolonglah kepada mereka untuk mengoreksi kata-kata kita yang ada di dalam tulisan. Ini proses edit, dan jangan lupa kita juga harus berdiskusi dengan yang bersangkutan untuk mengukur berapa lama editing harus selesai. Ya, biar enggak kemudian berlama-lama dan kita kemudian kehilangan momen untuk masuk kepada step selanjutnya. Itu proses edit. Yang selanjutnya adalah proses layout. Sama, ya. Ya berbagai macam aplikasi sih bisa dipakai, ya. Misal Microsoft Word, InDesign dan beberapa aplikasi multimedia yang lain yang kemudian bisa kita gunakan untuk melayout buku. Dan jujur sangat mudah kalau kemudian kita ingin belajar bagaimana proses layout itu sendiri. Terutama kalau kita ingin punya kemauan sendiri, ya, bagaimana tulisan itu ingin diletak seperti apa, berapa margin kanan kiri atas bawahnya, ya, terus spasinya berapa dan lain sebagainya. Itu semua bisa dilakukan sendiri. Yang ketiga itu proses covering atau desain sampul, ya, bagian cover depannya. Yang bernilai adalah yang kemudian bisa memberikan makna dari isi tulisan itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan lagi-lagi misalnya kita kemudian sulit nih untuk membuat cover, ya kita minta tolong sama orang lain, tapi kita kemudian punya beberapa item yang bisa kemudian kita isi di dalam cover itu sendiri. Ya, sehingga ini proses edit, layout, cover, ini proses yang sangat teknis kemudian sebelum kita masuk ke penerbit. Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam proses menulis. Ya, kalau bicara tentang penerbit dan lain sebagainya, kita harus juga perhatikan ada penerbit yang sifatnya self-publishing, ya, atau dia bisa kita jangkau, ya, dan dia terkesan memang tidak ribet untuk kemudian menerbitkan buku, bisa jadi teman kita dan lain sebagainya, tapi kita bisa mendapatkan ISBN itu. Atau kemudian yang kedua penerbit yang mayor. Nah, ini yang kemudian butuh waktu sebenarnya. Tapi masalah brand, masalah masalah penerbit yang dikenal orang, ya kita nggak usah khawatir lagi. Tinggal nanti kemudian ke depan bicara tentang margin dan lain sebagainya, kita juga harus bisa kalkulasi. Ya, dengan penjualan buku berapa, kemudian kita mendapatkan berapa. Tapi itu saya kira nomor kesekian lah. Tapi yang jelas dalam proses menulis itu, pastikan bahwa bagi saya pribadi, buku itu kan adalah satu hasil, ya, dari pikiran kita, dari hasil nilai-nilai kehidupan kita dan lain sebagainya. Maka pastikan ketika buku itu hadir, ya, sebelum buku itu hadir, semaksimal mungkin kita berupaya keras untuk memberikan yang terbaik dalam tulisan kita. Karena apa? Karena usia kita itu sedikit, ya, usia kita itu sebentar. Usia kita itu tidak lama. Tapi nilai yang kemudian kita berikan bisa jadi lebih daripada usia yang Allah berikan kepada kita. Ya, dan bisa jadi kekal. Ya, kita lihatlah beberapa banyak penulis, ya, dari zaman dulu sampai sekarang tulisannya terus bukunya terus dicetak. Orangnya sudah nggak ada, tapi nilainya masih ada. Nah, itu yang kemudian kita ingin luruskan kembali kepada teman-teman yang kemudian ingin berkecimpung di dunia kepenulisan. Motif itu yang kemudian harus diperbaiki di awal, ya, sehingga dari motif itulah energi itu datang. Kita ingin apa sih di buku itu? Kita ingin memberikan apa sih? Kita ingin menulis seperti apa sih? Kita ingin orang yang membaca tulisan kita itu dalam mindset mereka itu seperti apa sih? Nah, saya kira ini yang terpenting, ya, begitu Bang Ahyar. Ya, baik, artinya ini benar-benar mempunyai planning dan matang sekali untuk menciptakan sebuah buku. Namun kalau untuk proses mungkin tiba-tiba apakah membutuhkan waktu yang khusus untuk menulis mendapatkan ide kreatif atau seperti apa nih? Perlu eksperimen dulu atau seperti apa, Mas Purkan, untuk kita share kepada teman-teman di pagi hari ini? Allah bisa karena terbiasa. Itu kuncinya sebenarnya. Dan kita nggak usah malu, ya, terhadap tulisan-tulisan kita yang mungkin orang kira remeh.
Misal kita nulis di Facebook ya, terus kemudian kita nulis di status WA dan lain sebagainya, everything selama itu kemudian baik ya, good thing, tulislah. Mungkin dari satu kalimat, dari satu kata, dari kemudian besok 2 kata, 1 kalimat, lama-kelamaan kalau improvisasi dalam diri itu hadir, ya, kemudian kita sangat punya energi ya untuk kemudian membuat satu karya. Saya kira kita berpikir nanti lebih jauh bagaimana satu kalimat, satu paragraf itu bisa kemudian kita kembangkan dalam satu buku. Nah, dari situ kemudian kita timbul kemauan, saya nggak bisa nih dalam hal kepenulisan misalnya opini dan lain sebagainya. Kita harus mencari orang untuk belajar, ya, mencari teman untuk bisa mengajarkan kita, mencari guru dan lain sebagainya untuk kemudian bisa membersamai kita dalam hal menulis. Ya, saya yakin penulis-penulis hebat juga mengalami proses yang kemudian panjang, ya, dari tulisan mereka belepotan dan lain sebagainya sampai kemudian tulisan mereka itu dalam buku menjadi bestseller. Nah, proses ini yang saya kira harus dilewati ya. Dan ini kan juga salah satu cara kita untuk mengukur bagaimana kita melewati tahap demi tahap untuk mencapai cita-cita. Dan saya kira cita-cita yang lain juga seperti itu. Gitu Bang Ayah. Baik, ini luar biasa sekali apa yang disampaikan Mas Furqan terkait tentang menulis. Tentunya tulislah satu kalimat atau apa yang penting ini bisa memberikan inspirasi kepada kita dan juga bermanfaat kepada yang membacanya, seperti itu Mas Furqan ya. Dan pendengar, untuk Anda juga yang ingin berinteraktif bersama kami melalui via telepon di 0778463351 atau juga melalui SMS dan WA di 081177811051. Baik Mas Furqan, ini sangat menarik sekali, ada 2 buku, Manusia Hikmah dan juga Bertumbuh di Sela Bebatuan. Apa yang kita bisa bedah dan kita bisa share dan berbagi untuk pembaca dari sebuah makna dari Manusia Hikmah tersebut? Baik, berarti bedah buku nih ya? Kita bedah buku. Oke. Di prolog saya sampaikan di buku ini ya, di Manusia Hikmah ini. Jadi kata manusia itu berasal dari 3 kata dasar. Yang pertama adalah unsun, nausun, dan yang ketiga adalah nisyan. Ya, unsun itu artinya jinak atau lembut. Ya, fitrah manusia suka kelembutan, suka perdamaian. Nausun itu dinamis, bergerak. Manusia itu kalau nggak bergerak kan tidak ada tanda kehidupan, maka manusia harus bergerak. Yang ketiga adalah nisyan, manusia itu lupa. Nah, saya tulis di prolog, kalau boleh kemudian percakapan atau pembahasan lebih santai, maka ternyata kata manusia itu juga ada di dalam bahasa Arab. Ya, dipisahkan antara ma dan nusia. Ma itu adalah apa-apa atau tidak, ya. Menjadi artinya tidak ketika dia bersambung dengan kata kerja bentuk masa lampau. Dan nusia itu bentuk kata kerja masa lampau dari nasia yang berarti lupa, ya. Maka bentuk kata kerja masa lampau yang bentuknya pasif. Nusia berarti tidak dilupakan. Ma nusia artinya ada 2. Pertama, artinya bisa tidak dilupakan. Yang kedua, apa-apa yang dilupakan. Nah, saya lebih prefer kalau manusia itu bermakna tidak dilupakan. Ya, itu pertama. Manusia itu maknanya adalah tidak dilupakan. Karena orang-orang yang hadir pada akhirnya pilihannya di antara 2 aja. Apakah mereka menjadi orang yang dilupakan atau tidak dilupakan? Nah, bagi saya pribadi, manusia itu cenderung seharusnya bagi kita adalah mereka mempunyai makna tidak dilupakan. Pertama, yang kedua, hikmah itu artinya dampak, asar. Ya tarotab ala fi'li syai'in aw tarki. Jadi dampak yang kemudian timbul dari mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Maka bicara tentang dampak, bicara tentang manusia, saya coba satukan. Ya, apa sih manusia hikmah itu? Apa benang merahnya? Oh, ternyata orang-orang yang kemudian hadir kepada kita, satu, mereka adalah orang-orang yang bukan kita minta kehadirannya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang kemudian gerakkan mereka untuk bisa hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, ketika mereka hadir untuk kita, maka sejatinya ada maksud, ada sesuatu yang hendak Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Dalam hal ini berupa dampak, ya, berupa dampak. Sesuatu itu
seseorang itu hadir untuk kita, pasti akan memberikan dampak kepada kita. Dan lebih kurang dampak itu adalah untuk kemudian memperbaiki kehidupan kita. Maka saya susun kemudian buku Manusia Hikmah ini, beberapa isinya saya coba untuk tulis dalam bentuk esai ya. Dan terakhir saya kemudian coba untuk berterima kasih kepada beberapa orang yang karenanya saya terinspirasi mendapatkan nilai, mendapatkan hikmah dari orang tersebut. Misal saya sebutkan nih, misalnya di bab yang pertama, di judul yang pertama ada 2 jodoh manusia ya. 2 jodoh manusia, saya kemudian cantumkan foto kedua orang tua saya. Ya, di sini maksudnya apa 2 jodoh manusia? Saya uraikan di situ berupa sabar dan syukur. Saya terinspirasi dari satu hadis ya. Nabi SAW itu kan mengatakan, sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman. Kalau dia ditimpa kesulitan, dia bersabar. Kalau ditimpa kesenangan, dia bersyukur. Maka 2 sikap itu adalah sikap yang terbaik. Nah, bagi saya pribadi ini sikap yang asasi, yang sangat dasar bagi karakter hidup manusia. Sabar dan syukur. Apapun kemudian akhlaknya, sifatnya yang kemudian muncul setelah itu, sifat asasinya adalah sabar dan syukur. Dan saya belajar itu, saya mendapatkan hikmah itu dari kedua orang tua saya, yang senantiasa mengajarkan saya betapa hidup itu harus kemudian bersabar. Ya, ada ujian, ada kemudian tantangan, ada kesulitan, kita harus bersabar. Ada kesenangan, masa-masanya kemudian kita menikmati kenikmatan dan sebagainya, kita kemudian bersyukur. Saya tulis itu kemudian dalam satu tulisan esai, dan kemudian saya berterima kasih di akhir untuk kedua orang tua saya yang kemudian telah memberikan kepada saya itu hikmah tentang sabar dan syukur. Misal yang kedua, judulnya misal ini mungkin 2 judul aja ya, misalnya tentang guru ya, tentang guru ya. Saya kira semua kita ini hidup mustahil tidak punya guru gitu. Mustahil tidak punya guru. Dan seringkali kemudian kita setelah belajar, selesai kita kemudian menempuh pendidikan, miskomunikasi kita itu dengan guru kita. Ya, miskomunikasi kita itu dengan guru kita, dan akhirnya kita menjadi orang yang bebas dan seperti kacang yang tidak tahu kulitnya gitu, yang lupa akan kulitnya. Nah, saya coba untuk menulis tentang guru. Apa yang kemudian saya tulis tentang guru? Pengalaman saya dengan seseorang atau mungkin dengan 2 orang guru yang bagi saya cukup menginspirasi. Yang pertama, kami biasanya memanggil dengan sebutan Kiai ya dulu ya, ketika di pesantren dulu, Kiai Misron Agus Mar LC. Beliau sangat luar biasa. Beliau yang kemudian sangat memberikan perubahan besar bagi kehidupan saya dalam hal public speaking. Ya, dalam hal public speaking. Dulu saya orang yang sangat malu, sangat takut untuk berbicara ke depan, sangat sangat segan, ya, pokoknya sangat malu. Ya, sehingga kemudian datang satu masa menunggu sholat Jumat, saya duduk di saf yang jauh dari mimbar. Kemudian beliau datang, ya, langsung menepuk pundak saya. Beliau bilang, "Furqon, kamu sekarang menjadi khotib Jumat." Dulu tuh di pondok. Sontak saya kaget. Saya benar-benar orang yang kemudian kaget. Saya tahu belajar tentang rukun-rukun khutbah dan lain sebagainya, tapi saya belum pernah praktek. Ya, sehingga itulah momen yang kemudian saya nggak bisa nolak permintaan guru saya. Dan saya tahu kalau kiai itu udah bilang, pasti harus dilaksanakan. Ya, makanya saya beranikan diri, keringat dingin, sampai kemudian setelah khutbah itu sakit dan lain sebagainya. Dan setelah itu saya belajar, oh ternyata begitu berbicara di depan umum. Nah, setelah itu kemudian saya belajar hingga kemudian sampai sekarang saya terbiasa untuk kemudian bicara di depan umum. Pertama. Yang kedua, tentang guru saya satu lagi, ya kita biasa memanggilnya dengan sebutan dengan panggilan Ustadz Wamdi. Ya, beliau luar biasa dalam hal literasi, ya. Kiprah beliau luar biasa. Beliau juga penulis ya di Pekanbaru sana. Beliau memberikan teladan kepada saya dalam hal mengelola masalah, ya. Dalam hal mengelola masalah, orangnya cukup tenang, orangnya berwibawa, ya. Sehingga
pada satu hari saya coba mengamati banyak orang yang kemudian ketika dulu di pesantren itu kan ada terbiasa ya dengan kehidupan, misalnya melanggar satu aturan kemudian dihukum, ada proses marah-marah dan lain sebagainya, dan saya kira itu pemandangan yang umum. Tapi bagi beliau, ya saya lihat bagaimana beliau mengelola masalah tidak seperti itu. Saya lihat misalnya ketika beliau jadi pembimbing asrama, ada satu masalah, beliau ajak duduk kami, ya, beliau utarakanlah masalahnya apa. Beliau kemudian nanya ke masing-masing orang, ternyata beliau bertanya tentang apa pandangan kita itu tentang satu masalah. Kita menguraikan masalah-masalah itu, sehingga masalah itu didengar oleh banyak orang, dan kemudian beliau sebelum memberikan solusi, beliau memberikan gambaran dulu terhadap apa solusinya. Ya, jadi beliau tidak memberikan solusi. Setelah itu beliau hanya mengatakan, nah menurut kalian kira-kira baiknya ini bagaimana kita menyelesaikannya. Jadi setelah kita menguraikan masalah, kita dituntun untuk kemudian memberikan solusi. Ya, meskipun pada akhirnya solusi kita itu kadang-kadang nyeleneh, kadang-kadang salah. Nah, disitulah peran beliau untuk kemudian meluruskan. Dan saya kira jarang ada orang yang kemudian seperti ini. Ya, ketika menyelesaikan satu masalah orang ya menjadi penengah dan lain sebagainya, beliau langsung punya satu sikap yang kemudian, ya umumnya orang punya sikap yang egois untuk memutuskan, karena kemudian orang tersebut mempunyai kuasa penuh terhadap orang yang kemudian sedang bermasalah tersebut. Tapi beliau enggak. Nah, dari situ kemudian saya belajar, kemudian saya tulis tentang guru dan beberapa hal yang saya kutip dari referensi-referensi tertentu tentang kisah-kisah guru. Ya, ada Muslim bin Khalid Az-Zanji yang kemudian mendidik Imam Syafi'i seperti apa dan sebagainya. Nah, kemudian saya tulis, saya berterima kasih kepada mereka, dan harapannya kita juga tidak berhenti untuk berterima kasih kepada guru-guru yang telah mengajarkan kita sampai saat ini. Nah, dan beberapa bab seperti itu Bang Ahyar. Jadi isinya kurang lebih pemaparan ya tentang beberapa hal yang saya dapatkan. Kemudian saya berterima kasih kepada orang-orang yang memberikan hikmah kepada saya pribadi. Ya, ini luar biasa sekali pendengar, di mana setiap perjalanan, apalagi mungkin saat kita berada di luar dan banyak mendapatkan hikmah, terutama dari guru, juga kita bisa tuangkan dalam sebuah buku. Itulah yang disampaikan oleh Mas Furqan. Ya. Dan kita bacakan untuk atensi yang pertama, ada Bu Dewi di Bengkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Furqan dan Mas Sair Bintara. Saya ingin bertanya, ini untuk Mas Furqan sendiri tentang buku yang ditulis tadi, Manusia Hikmah. Apakah ada memiliki tingkat kesulitan dan berapa lama kira-kira merampungkan dalam satu buku? Mohon penjelasannya. Terima kasih Bu Dewi di Bengkong. Ini seperti apa nih? 2 pertanyaan tadi Mas Furqan. Baik. Tingkat kesulitan dan berapa lama merampungkan. Saya menulis ini dari September 2019. Dari awal September 2019, setelah buku Bertumbuh di Sela Bebatuan selesai, kita launching juga. Dan kemudian kita langsung masuk ke step selanjutnya gitu, untuk menulis buku solo. Itu challenge diri saya pribadi ya. Jadi setelah buku antologi selesai, saya pribadi mencoba menulis buku solo. Nah, sampai kemudian selesai di bulan April. April itu udah diterbitkan. Jadi kira-kira September, Oktober, November, Desember, ya 7 sampai 8 bulan merampungkan tulisan ini. Kesulitannya apa? Saya merasa kesulitan terbesar dalam menulis buku ini adalah mencoba memposisikan diri dalam satu masa saya harus berinteraksi dengan orang-orang tertentu. Ya, karena orang-orang yang saya tulis dalam buku ini adalah orang-orang yang pernah saya kenal ya, dan mungkin ada beberapa orang yang masih dekat dengan saya gitu ya. Tapi ada juga beberapa orang yang kemudian jauh dari saya. Gitu. Nah, memposisikan diri dengan orang-orang seperti ini yang kemudian sulit. Kita mencoba untuk bernostalgia kembali. Saya paham bagaimana karakter orang tersebut misalnya. Tapi di sisi atau di posisi seperti apa, di sisi seperti apa, kita perlu untuk menghadirkan sisi emosional itu, agar kemudian kita bisa menuangkan itu dalam tulisan. Nah, itu yang kemudian sulit ya. Misal di beberapa bab ini kan, misalnya ada judul misalnya tentang tadi guru ya, terus ada
ada kata terbatas, ya, ada bab tentang terbatas. Ya, saya jabarkan tentang bagaimana bahwa manusia itu punya keterbatasan, tapi kemudian dari keterbatasan itulah kita bisa menggali potensi. Ya, saya jabarkan tentang kisah tentang ya seseorang yang kemudian menjadi arsitek Menara Eiffel misalnya. Gustave Eiffel ini penjabaran ya bagaimana Gustave Eiffel itu diseleksia, takut ketinggian, tapi beliau berhasil membuat satu rancangan bangunan Menara Eiffel yang sangat tinggi dengan mimpinya bahwa dengan Menara Eiffel itu dia berharap bisa menggapai bulan dan dia ingin orang-orang punya mimpi yang sama dengan dia. Itu kan keterbatasan dia punya keterbatasan diseleksia, dia sulit untuk menguraikan apa yang dia baca, dia tulis dia. Terus kemudian dia fobia dengan ketinggian, tapi di atas fobianya, di atas keterbatasannya dia bisa kemudian merancang struktur bangunan Menara Eiffel tersebut. Dan kemudian beberapa kisah yang lain. Dan terakhir saya kemudian berterima kasih kepada misal Mas Nuh, ya, Asoka Nohansa. Beliau saya kenal sebagai orang yang voice over ya. Jadi penglihatannya kurang, tapi pendengarannya sangat tajam. Ya, itu sangat terbatas buat dia. Dia punya kekurangan. Saya tulis di sini. Bahkan saya ketika melihat dia main HP itu, ternyata bukan dengan cara melihat dan kemudian bukan dengan cara mengetik. Ya, saya lihat HP-nya itu gelap dan HP-nya itu berada di dekat telinga dia dan dia itu menggerak-gerakkan tangannya dalam posisi HP dia gelap. Ternyata setelah kemudian saya lihat secara dekat, HP-nya itu bersuara, memunculkan suara itu kalau nggak salah mode voice over ya. Itu diperuntukkan untuk orang yang tunanetra atau kemudian orang yang punya penglihatan yang kurang tapi pendengarannya tajam. Tetap bisa main HP dan dia kencang untuk hal IT. Nah dari situ kemudian saya sadar, oh ternyata orang yang terbatas, ya dia punya keterbatasan yang orang lain itu barangkali tidak memilikinya. Tapi di atas keterbatasan itu ada sesuatu yang wow, yang kemudian orang lain juga nggak akan mungkin bisa, bukan nggak akan mungkin, yang nggak akan bisa terhayati dengan keunikan dia gitu, dengan bisa main HP dan dia kemudian ahli IT dengan memanfaatkan telinganya misalnya. Nah dari situ kemudian saya tulis, ternyata memang manusia itu pada manusiawinya itu kita itu hidup dengan keterbatasan, tapi di atas keterbatasan itulah kemudian kita bisa menjadi orang yang mempunyai potensi dan terus meningkat. Ya, saya kira itu kesulitan terbesar adalah bagaimana saya memposisikan diri bernostalgia dengan beberapa orang dan kemudian saya tuangkan itu dalam tulisan. Itu sangat sulit. Ya baik, mudah-mudahan ini memberikan satu kepuasan buat Bu Dewi tadi disampaikan oleh Mas Furkan. Dan juga ada di YouTube ini dari Nisfa Jumroton, ikut bangga dengan karya beliau, semoga sukses untuk berkarya. Terima kasih ya, ini motivasi juga untuk Mas Furkan untuk menciptakan lagi sebuah buku untuk kita semuanya. Dan kita lanjut, masih ada Bapak Ian di Nagoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Apa sebenarnya keuntungan dari seorang penulis dan tentunya apakah ini butuh waktu tenang untuk mendapat ide kreatif untuk menuangkan di dalam sebuah buku? Mohon penjelasannya. Terima kasih, ada Mas Ian di Nagoya. Silakan. Baik, kepuasan yang paling bisa kita rasakan sebagai seorang penulis yang saya alami selama ini adalah kepuasan batin. Ya, kepuasan batin. Maksudnya apa? Kepuasan bahwa kita itu bisa dan mampu berbagi apa yang kemudian kita miliki. Dan sebenarnya bukan kita miliki apa yang kemudian Allah titipkan kepada kita dan kita mampu bagikan itu kepada orang lain. Artinya jika itu kemudian nilai suatu kebaikan itu tidak berhenti kepada diri kita sendiri, tetapi kebaikan itu mampu kemudian kita salurkan, kita berikan kepada orang lain. Itu kepuasan yang sangat-sangat tidak bisa diukur oleh materi. Ya, materi barangkali ya besaran profit dan lain sebagainya dari penjualan buku itu hal yang kesekian. Tapi setelah kita kemudian menulis dan kita mampu ya menjaga diri kita, tentu ada rasa kepuasan. Oh, alhamdulillah saya bisa kemudian berbagi, alhamdulillah saya kemudian bisa menulis, dan bahkan boleh jadi ketika ada orang lain yang berubah menjadi lebih baik karena tulisan kita akan kecipratan kebaikan-kebaikan itu. Itu kepuasan yang paling saya bisa rasakan.
Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan ide, ya terkait dengan inspirasi, tentu masing-masing orang punya gayanya. Ya, saya nggak bisa menyamakan atau kemudian menyamaratakan orang di saat seperti apa mereka kemudian bisa mendapatkan inspirasi. Tapi secara umum pastikan diri kita itu pada posisi comfort zone ya, atau posisi zona yang kemudian kita bisa berelaksasi, kita kemudian bisa, kalau bahasa Islaminya kita bisa bertafakur, ya kita bisa bertafakur, kita bisa merenung, kita bisa berpikir. Nah, setelah kita melakukan itu dan inspirasi datang, jangan biarkan itu lewat begitu saja, langsung tulis. Ya meskipun itu ide satu kalimat, ya meskipun itu ide satu kalimat yang kemudian datang, langsung tulis. Karena apa? Karena momen itu sulit untuk datang kembali di waktu yang selanjutnya. Ya, jadi pesan saya seperti itu. Nah, salah satu talenta ya yang kemudian harus dimiliki oleh seorang penulis adalah memanfaatkan momentum. Jadi kita punya momen-momen tertentu yang ya jangankan kita, orang lain pun juga seperti itu. Kita punya momennya untuk kemudian jenuh, kita punya momennya untuk benar-benar fresh, kita punya momennya untuk yang nggak bisa diganggu gitu ya. Kita ingin menyendiri dan lain sebagainya. Nah, di momen-momen tertentu ya yang kemudian kita bisa fresh, kita kemudian bisa menangkap ide dari hasil tafakur kita. Ketika ide itu datang, jangan kemudian kita lewatkan begitu saja. Biasanya itu kayak gitu tuh. Ya. Oh iya. Ekspresinya kayak gitu. Oh, ternyata seperti itu. Langsung tulis. Entah di HP, entah di notebook, entah kemudian di buku yang kita kemudian bawa. Nanti pada satu momen untuk kemudian kita menuangkan itu dalam tulisan, kita bisa membuka itu dan kita bisa kemudian memposisikan atau kemudian mengkondisikan diri kita itu dalam kondisi kita memiliki ide itu dan tinggal kita kemudian jabarkan dalam tulisan. Intinya sih seperti itu. Ya, masing-masing orang punya momen yang berbeda, cara berbeda, tapi pada intinya pastikan diri kita itu berada pada zona di mana kita itu bisa berbicara dengan diri kita bisa mentafakuri, kita bisa merenung ya. Dimanapun itu, di ruang sepi atau mungkin ada orang yang kemudian dapat ide ketika melihat orang lain berkegiatan dan lain sebagainya, atau mungkin memilih tempat-tempat yang fresh, yang luar biasa gitu ya. Dan dari situ kemudian kita bisa mendapatkan ide itu. Begitu. Ya, artinya Mas Furkan ini, setiap orang penulis ini memiliki style dan tentunya kreatif berbeda-beda. Apalagi tadi disebutkan saat ada momentum ide berlian itu telah tertuang, jangan sampai terlewatkan, tulislah di sebuah catatan seperti itu untuk tidak terlupakan ya. Yuk. Mas Furkan. Baik pendengar, kita masih ada waktu untuk Anda. Kita kembali bacakan atensi Anda melalui WA dan SMS juga di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Gita di Batam Center yang ingin saya tanyakan. Ini apakah tentunya selain ilham dan inspirasi dalam sebuah buku, dikatakan tadi saya sangat menarik, manusia ini ada batasnya, namun apabila kita berbuat kebaikan, terutama tercantum dalam sebuah buku, apalagi buku bagus, dan diamalkan orang membacanya, kita akan mendapat pahala dan akan selalu dikenang. Ini sangat menarik sekali, memberikan inspirasi kepada saya. Mohon juga penjelasannya untuk kami sebagai pemula yang tadinya tidak suka membaca buku, setelah apa yang disampaikan, ini membuat satu kenangan, ide cerita juga untuk saya. Apa langkah-langkah yang perlu saya perhatikan untuk menulis sebuah buku di awal? Terima kasih Bu Gita di Batam Center. Oke, terima kasih. Ingin berprofesi sama mungkin, ingin menuangkan dalam sebuah buku juga ini. Kita berbagi cerita. Silakan Mas Furkan. Ya. Beberapa hari yang lalu saya membaca status Facebook punya Ustadz Wamdi yang kemudian saya tulis juga di buku ini. Beliau mengatakan jika ingin menjadi pembicara yang hebat, jadilah pendengar. Ya, jadilah pendengar yang hebat. Jika ingin menjadi seorang penulis yang hebat, maka jadilah pembaca yang hebat. Ya tentu penulis menulis ya, dalam hal ini kata kerjanya menjadi satu bukan muncul secara tiba-tiba bagi diri seseorang. Ada tangga-tangganya, ada langkah-langkahnya dan sebagainya. Dan saya pribadi percaya sampai saat ini ketika kita kemudian ingin menjadi seorang penulis ya yang hebat, ya kemudian ingin kemudian tulisan kita dikenal banyak orang dengan kekhasannya, dengan karakter tulisan kita, maka dari sekarang ya yang harus saya himbau ya kepada teman-teman yang ingin menulis, banyak-banyaklah membaca.
Ya, banyak-banyaklah membaca. Karena gini, boleh jadi kita kemudian setelah banyak membaca, oke, tidak paham. Dan itu yang sering dikeluhkan oleh orang-orang. Ya, setelah kemudian kita membaca, saya nggak ngerti apa isi bacaan itu. Saya nggak paham isi bacaan itu. Ya, itulah momen kita untuk kemudian mengukur diri, melihat apa sih sebenarnya fashion atau mungkin kesukaan kita. Ya, genre buku apa yang kemudian kita ingin yang kita sukai. Pertama. Yang kedua, jangan khawatir. Yang kita baca, saya termasuk orang yang yakin apa yang kemudian kita baca menjadi stok pembendaharaan kata-kata di dalam benak kita. Ya, jadi kata-kata kita itu tersimpan dalam memori kita. Suatu hari, ya, jika kemudian kata-kata itu perlu untuk dikeluarkan dari lisan kita, tinggal keluar. Dan biasanya bahasa buku yang kemudian keluar dari lisan kita. Saya percaya itu. Jadi jangan khawatir ketika kita kemudian baca dan tidak paham, boleh ulang dan kemudian boleh cari genre yang lain. Satu, yang kedua, nah setelah banyak baca, tentu kita punya satu momentum kita itu sudah mulai suka jenis buku apa, sejarahkah, novelkah, dan lain sebagainya, esaikah, opinikah, atau mungkin kita suka hal-hal yang berbau ilmiah, ya kita suka mencantumkan referensi dan lain sebagainya. Nah dari situ, kalau feel itu udah ketemu, ya segera sambut. Maksudnya segera sambut apa? Segera nulis. Ya dimanapun itu, ya nggak mesti kemudian kita mulai suka nih dengan buku sejarah. Apakah kemudian kita harus langsung menulis satu sejarah? Nggak bisa. Tentu kita punya langkah-langkah kecilnya lagi. Ya tulislah petikan-petikan sejarah misalnya di status Facebook yang kita dapatkan dari buku sejarah apa misalnya. Cantumkanlah quotes-nya, satu peristiwanya apa, satu paragrafnya apa. Dari situ kemudian kita terkumpul. Oh, orang udah punya mulai mindset nih. Ketika membaca tulisan kita, ternyata si Fulan ya suka sejarah. Tulisannya menarik tentang sejarah. Dari mindset itu kemudian kita mulai untuk merespon kondisi. Nah, dari situ kemudian kita mencoba untuk, kan banyak nih buku-buku yang kemudian sudah kita baca, yang buku-buku yang kita sudah sukai itu kan banyak. Nah, dari situ kemudian kita bisa untuk merampungkan, ya, kalau kemudian kita menyukai sejarah, apa sih yang beda yang belum dibahas oleh para sejarawan? Kemudian kita bahas. Ya, kira-kira seperti itu. Karena sejarah pada hakikatnya adalah ada tulisan yang kemudian ditulis oleh sejarawan. Nah, kita kemudian ikut berkecimpung di dalam situ dan menuangkan tulisan-tulisan kita, merampungkannya sehingga muncullah satu gagasan, satu tulisan yang orang-orang sudah termindset dalam dirinya kalau kita itu suka nulis sejarah, dan kemudian mereka terbawa dengan tulisan-tulisan kita yang sudah dibukukan. Kira-kira seperti itu. Karena jujur kalau bagi pemula, sebelum saya menulis satu buku ini, saya sebelumnya sering menerbitkan opini. Ya, sering menerbitkan opini di salah satu media cetak di Batam, media swasta. Sebelum opini, saya belajar untuk kemudian di sekolah bagaimana merampungkan majalah bersama teman-teman. Ya, meliput satu peristiwa, berita, dan lain sebagainya. Sebelum itu, saya pernah menerbitkan satu cerpen, ya, cerita pendek di Tribun Pekanbaru dulu ketika di sekolah. Dan sebelum itu saya suka untuk menulis puisi. Artinya sebelum jadinya buku ini, memang bagi saya pribadi melewati proses itu begitu sangat panjang gitu. Anak tangganya begitu sangat panjang sampai kemudian satu buku ini hadir gitu. Ya baik, artinya ini untuk Bu Gita dan juga buat adik-adik untuk menjadi seorang penulis, tentunya yang pertama harus rajin-rajinlah membaca sebagai tentunya representasi buku yang kita baca satu dengan yang lain untuk menjadikan tentunya satu perbendaharaan kata juga disampaikan tadi sebagai ide kreatif juga untuk kita membandingkan buku satu dengan yang lain. Ini akan membuat kita menjadi semakin banyak kosakata dan tentunya yang kita tuangkan dalam sebuah buku ya Mas Furkan ya. Ini luar biasa sekali juga buat adik-adik tentunya yang memiliki minat di dalam menulis. Apa yang disampaikan Mas Furkan tadi ini banyak sekali yang bisa kita ambil hikmah dari seorang penulis. Selain tentunya membanggakan diri sendiri, dan apabila tulisan kita ini bagus dan memiliki kata-kata yang sangat luar biasa dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari, ini juga pahala yang sangat luar biasa.
Baik Mas Furkan, tanpa terasa kita sudah hampir 60 menit tentunya di kelas inspirasi. Yang terakhir mungkin apa yang disampaikan untuk teman-teman dan juga untuk adik-adik setelah pendengar Radio RRI Batam di mana saja berada. Silakan. Konklusi Pak ya? Silakan. Oke. Saya sampaikan tadi di awal bahwa usia kita itu terbatas. Usia kita itu terbatas. Semua kita itu sudah memiliki jatah umurnya masing-masing. Ya. Namun ada satu hal yang kemudian tidak boleh hilang dalam diri kita, yaitu nilai. Ya. Itulah kenapa para tokoh terdahulu mempunyai kontribusi yang luar biasa dan nilainya tetap abadi. Dan saya kira kita pun demikian. Ya, kita tidak kemudian naif untuk menjauh dari tokoh-tokoh tersebut dan kemudian kita terus elu-elukan mereka. Nah, kita pribadi bisa menjadi seperti mereka. Kita pribadi bisa menjadi tokoh seperti halnya mereka yang kemudian punya kontribusi yang luar biasa, dan pada akhirnya nilai yang kemudian kita lakukan, nilai yang kemudian telah kita sumbangsikan terekam dalam satu memori, terekam dalam satu buku, dan kemudian itu bisa menjadi sumber inspirasi, sumber kebaikan, sumber hidayah kepada orang lain, selesai usia kita tapi tidak dengan nilai kita. Itu saja mungkin Pak Ahyar. Baik, terima kasih, sukses selalu, kita tunggu untuk buku-buku selanjutnya yang memberikan inspirasi untuk kaula muda di Kota Batam. Terima kasih Mas Furkan, sukses sekali lagi. Amin. Baik mendengar, itu dia untuk kelas inspirasi kita edisi hari ini, tepat hari Rabu 27 Mei 2020. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti kelas inspirasi bersama RRI. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. 1, 2, 3, kelas ditutup. Kelas ditutup.